Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Senang sekali di sore hari ini kita bisa kembali menyapa para sahabat yang masih setia mendengarkan kita di live podcast 96,1 FM. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat sore juga untuk para sahabat pendengar yang ada di Takengon dan Kota Langsa, khususnya di 91,4 FM Radio As-Sunnah dan 106,1 FM Radio Al-Kans. Nah, seperti biasa kita kembali hadir saban Senin sore dari pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa kita hadir dengan konsep obrolan santai, ringan, insya Allah penuh manfaat dan juga faedah ilmu, yang tentunya kita sudah sering membahas permasalahan tentang kehidupan kita sehari-hari, tentunya bersama guru-guru kita nanti yang insya Allah juga sudah hadir di studio 1 Syiar Tauhid Aceh. Dan seperti biasa kami ingatkan kembali untuk seluruh sahabat pendengar yang ingin berpartisipasi pada acara kita sore hari ini, langsung di 0852 1414 2314 untuk status WhatsApp bagi yang ingin bertanya ya. Dan untuk 60 menit ke depan insya Allah di edisi 27 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah, bertepatan pada tanggal 11 Januari tahun 2021 Miladiah, kajian podcast kita hari ini akan membahas tentang meraih pahala dalam bertransaksi jual beli. Nah, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng Ustadz kita yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Ada Al-Ustadz Haris Abu Nofal Hafidhullah Ta'ala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah hari ini Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Nah, hari ini Ustadz kita mau bahas tentang meraih pahala dalam transaksi jual beli. Nah, mungkin di sini banyak sekali pertanyaan ya, bisa dibilang Ustadz, cara kita meraih pahala dalam bertransaksi jual beli. Ternyata ada pahalanya juga ya Ustadz ya, Masya Allah. Nah, kita pengen tanya-tanya dulu nih Ustadz tentang tema kita pada hari ini. Seperti apa Ustadz yang kita ketahui bahwa transaksi ini, kita tahu bahwasanya transaksi ini adalah kegiatan yang dilakukan baik jual atau beli suatu barang. Nah, mungkin dalam pandangan Islam sendiri, bagaimana kaidah jual beli atau pengertian jual beli itu sendiri saat dalam Islam? Taib. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tiap saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali menyapa dari studio kami di Merduati, dan pada sore hari ini telah diinformasikan oleh saudara kita Iqbal tentang bagaimana adab seorang pedagang. Dan sebelum kita mengkerucut untuk menjawab soal apa yang saya mampu, tentunya secara kaidah umum seorang muslim dan seorang muslimah di dalam apapun bentuk muamalahnya, pertama dia harus ikat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dan amanah. Ini secara kaidah umum. Apa saja, apakah dia berdagang, ataukah dia bekerja di sebuah instansi, ataukah dia menjadi seorang PNS, menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, maka dia harus mengikat dua hal dalam aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Jadi sebelum kita tertanam rasa tanggung jawab kita, tempat kita bekerja kepada bos kita atau kepada pimpinan kita, maka yang pertama kali harus kita ikat adalah ketakwaan kepada Allah. Karena kalau seseorang hanya takut kepada bosnya, takut kepada pemimpinnya, pimpinannya, maka dia akan semangat bekerja kalau bosnya ada di depannya, kalau bosnya mengontrolnya dan semisalnya. Namun ketika seseorang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia menyadari bosnya tahu ataukah bosnya tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang dia lakukan. Jadi ini yang pertama yang harus dia bekali ketika dia mau bekerja. Begitu juga anak-anak di sekolah, ketika dia ada rasa takwa kepada Allah, ya ujian, ya atau dia tidak akan nyontek, dia tidak akan suruh buat PR dengan temannya, dengan dibayar uang atau yang semisalnya, karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia untuk berbuat hal yang demikian. Karena Allah melarang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang demikian. Ini yang pertama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam perbuatannya, jujur dalam ucapannya, jujur di dalam pekerjaannya. Itu. Kemudian sifat yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim, ya, dengan dalam surat An-Nisa ayat ke-58 Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Subhanallah. Jadi selain dia harus jujur, dia juga harus amanah. Ketika dia telah diamanahkan untuk bekerja, untuk menyelesaikan masalah A, masalah B, masalah C, dia tidak melihat seperti yang kita sebutkan tadi, kepala kantor ada yang ngontrol, ada tidak. Dia akan melihat bahwa ini amanah. Allah yang di atas langit melihat hamba-hambanya apakah dia menjalankan amanah ataukah tidak. Karena itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua prinsip akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Pertama, dia harus jujur. Yang kedua, dia harus amanah. Apakah di dalam dia berdagang, ataukah dia sebagai seorang siswa, ataukah dia sebagai seorang mahasiswa, ataukah dia sebagai seorang mahasiswi. Jadi terkadang ketika seseorang dia menjalankan keislaman dengan Islam yang benar, tertanam rasa takut dia kepada Allah, mungkin ketika ujian gak perlu diawasi. Ya tinggal diingatkan para mahasiswa dan mahasiswi, para siswa dan para siswi di atas kehendak Allah. Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan hari ini. Kalian bisa main mata atau kalian bisa menipu kami, kalian tidak bisa menipu siapa yang ada di atas kalian. Nah, kalau ini semuanya dijalani oleh setiap muslim dan setiap muslimah, Masya Allah, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada keributan, tidak akan ada masalah-masalah. Karena tidaklah muncul masalah ya di tengah-tengah muslimin kecuali dikarenakan apa? Tidak ada kejujuran dan tidak menjalankan amanah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun sifat daripada sifat seorang pedagang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, at-tajirul amin as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Subhanallah. Apa yang tadi apa yang Iqbal sampaikan di awal tadi, bahwasanya pedagang itu juga bisa jadi ladang pahala. Pedagang itu juga bisa jadi jalan dia menuju surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul amin. Pedagang yang dia itu bisa dipercaya dan jujur, maka Allah akan mengumpulkan dia kelak di yaumul qiyamah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Subhanallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini bukan sebuah fadilah yang kecil, ini bukan sebuah keutamaan yang ringan. Ini sebuah kemuliaan yang sangat besar. Allah akan mengumpulkan dia bersama dengan para nabi. Siapa yang tidak senang ingin bersama dengan Rasulullah? Siapa yang tidak senang ingin bersama Nabi Nuh, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Isa, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan? Siapa yang tidak ingin? Orang-orang yang memiliki keimanan pasti merindui orang-orang itu. Dan itu semuanya salah satu jalan yang bisa dia jalani dengan apa? Dengan dia berniaga jujur. Dia jual tomat, dia jual bawang,
ataukah dia jual baju, ataukah dia jual minuman, ataukah dia jual makanan, maka dia harus menanamkan kejujuran. Disitulah keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan oleh para pedagang. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan hadis di dalam Sahihain, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau seandainya pedagang dan pembeli kedua-duanya jujur. Ya, si pedagang jujur, si pembeli juga jujur. Wa bayyana, dan kedua-duanya menjelaskan dari apa yang mereka lakukan transaksi. Si penjual dia tidak akan menyembunyikan kalau barang dia tersebut ada aibnya. Dia akan sampaikan, barang saya ini tapi dia begini, begini, dan begini. Nah, bagaimana kejujuran si pembeli? Pembeli misalnya dia membeli sebuah barang. Taib. Kemudian barang tersebut yang tadinya keluar dari toko adalah barang yang sempurna, maksudnya tidak ada cacatnya. Qadarullah ketika dia pindahkan dari mobilnya ke rumahnya jatuh. Taib. Namun jatuhnya itu istilahnya rusaknya rusak dalam karena masih ada kotak dan semisalnya. Ya, nah ketika disampaikan, loh kok nggak hidup? Padahal tadi ada jatuh. Dia nggak menjelaskannya. Ada kesalahan yang datang dari dia. Maka apa? Kalau seandainya dia jujur dan menjelaskan, burik lahuma fi tijaratihim fi bai'ihim, maka Allah akan memberkahi dalam dagang keduanya. Si penjual dia akan mendapatkan uang yang berkah, dan si pembeli yang membeli barang tadi juga berkah. Ada seseorang yang dia memakai barang yang sama, harga yang sama, yang satunya bisa pakai tahunan, yang satunya sebulan udah rusak. Ini kita khawatirkan nggak ada keberkahan dari barang yang kita beli tersebut. Kenapa? Mungkin kita tidak jujur. Wa in kadzdzaba, nah kalau seandainya si pedagang dan si pembeli tadi berbohong, seperti yang kita sebutkan tadi, mahaqatul barakatu bai'ihima, maka Allah akan hilangkan keberkahan dari jual beli keduanya. Dia menjual bawang atau dia menjual tomat yang di atasnya Masya Allah rapi, bersih, bagus, segar tomatnya, tapi di bawah ternyata diletakkan beberapa tomat busuk. Ini kan tidak ada kejujuran di situ. Iya, maka Allah tidak akan memberkahi. Uangnya nggak cukup-cukup. Dagangannya walaupun mungkin laku, walaupun mungkin memenuhi tokonya, tetapi terkadang nggak ada keberkahan, nggak ada ketenangan, tidak ada dia merasakan kenikmatan dari harta yang dia dapatkan tadi. Jadi para pedagang itu harus berhati-hati. Jangan hanya sekedar mencari keuntungan, mencari laba dalam dagangnya, akan tetapi yang paling terpenting dia mencari keberkahan. Karena keberkahan itu jauh lebih berharga dan itu hanya diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Baik, kita kembali kepada soal yang ditanya tentang apa sih yang namanya jual beli di dalam Islam. Para ulama ketika mereka mengatakan definisi al-bai' adalah tabalus syai' bisyai' ala sabilil tamlik. Menjual sebuah barang atau menukar sebuah barang dengan barang yang lainnya dengan cara dia memiliki barang tersebut. Itu yang namanya jual beli, walaupun nanti ada definisi-definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, tetapi mengkerucut seperti apa yang saya sebutkan, di mana dia menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dalam posisi dia memiliki. Nah, ketika dia sudah membeli barang tadi, maka barang itu sudah menjadi milik dia dan dia boleh untuk menjual kepada siapa saja. Nah, begitu juga si penjual sudah menerima uang itu sudah milik dia. Maka dia boleh untuk mengeluarkan kemana saja yang dia inginkan dari uang yang dia miliki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahallallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan yang namanya jual beli. Jadi segala hukum asal, apa yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya itu boleh untuk kita jual dan boleh untuk kita beli. Kecuali di sana ada beberapa hal yang dikecualikan dalam syariat. Menjual khamar, menjual babi, menjual anjing, ya, menjual barang-barang yang tidak bermanfaat, menjual barang-barang najis dan yang semisalnya, itu sesuatu yang sangat sedikit dibandingkan dengan sesuatu yang banyak. Ya, seseorang misalnya dia ada daun kelapa yang sudah tua, yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan, dia ambil sama dia, kemudian dia hias, jadilah misalnya sebuah vas bunga, jadilah misalnya hiasan dinding, dan yang semisalnya, boleh nggak dia jual? Silahkan, halal hukumnya. Jadi itulah dari rahmatnya Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sesuatu yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jadi kalau ada orang mengatakan
dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Sebenarnya nggak ada dikit-dikit haram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halal hukumnya, kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Jadi dalil yang tentang pengharamnya itu sangat sedikit. Iya, ular misalnya nggak boleh dia makan, binatang buas sedikit dibandingkan yang tidak buas. Wallahu a'lam. Mungkin kalau Ana tambah dikit lagi Ustadz, kalau tadi Ustadz bilang untuk mencari yang halal itu mudah. Mungkin banyak orang yang di luar sana berpikir justru apa yang dibuat-buat ini kok pada enak semua, tapi ujung-ujungnya tidak berkah ya. Itu mungkin banyak mindset kita hari ini di luar sana yang mengatakan demikian Ustadz. Tapi yang ingin kita tanyakan lagi nih sama Ustadz, gimana nih Ustadz kalau di zaman era digital yang serba praktis yang kita rasakan sekarang ini, serba cepat, nggak pakai ribet. Terus kadang orang sering apalagi pembeli ya Ustadz, ini menuntut banyak maunya, terus pengennya cepat, nggak pakai ribet. Ditambah lagi penjualnya juga maunya untungnya itu dikedepankan tanpa melihat hukum syar'i. Nah, bagaimana kita melihat fenomena akad jual beli sekarang ini yang normanya jauh dari ajaran Islam? Mungkin Ustadz bisa sedikit kasih penjabaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kaidah di dalam seseorang itu melakukan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan kebatilan. Kecuali perdagangan yang mana perdagangan itu dibangun di atas keridhaan. Ya, jadi ini konsep yang disebutkan dalam Islam. Kita tidak boleh memakan harta manusia dengan batil. Dan kedua, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang dimiliki oleh seseorang kecuali apa yang dia ridhoi. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk membeli barang kita. Ya, dan juga kita tidak boleh memaksa orang untuk menjual barang kepada kita. Karena itu merupakan hak privasi yang sangat dijaga dalam Islam. Oleh karena itu ketika para ulama menyebutkan tentang syarat sahnya jual beli atau rukun jual beli itu kembali kepada 3 hal. Yang pertama kembali kepada kepada al-aqidan. 2 orang yang melakukan akad, si penjual dan si pembeli. Dan yang kedua ada al-iwadhan, yaitu kembali kepada barangnya dan juga kembali kepada harganya. Yang ketiga ada yang namanya ijab dan qabul. Ini 3 rukun di dalam rukun jual beli. Jadi bukan hanya sholat saja ada rukun, bukan hanya puasa saja ada rukun, tapi dalam jual beli juga ada 3 rukun. Nah, di dalam permasalahan si pedagang dan si pembeli, maka juga ada syarat yang disyaratkan di dalam Islam. Yang pertama, dia adalah orang yang akil. Dia berakal. Orang gila tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, dia adalah orang yang balik. Dia sudah balik. Anak kecil yang belum balik, yang masih mumayyiz, dia tidak boleh melakukan jual beli. Jual belinya tidak sah. Kecuali apa-apa yang itu sifatnya adalah barang-barang tafeh. Barang-barang murah. Beli permen 1.000, 2.000, 3.000 nggak ada masalah. Atau orang tuanya menulis dia sebuah lembaran kertas yang kemudian dia berikan uang, diwakilkan untuk anak kecil. Kemudian dia telepon orang yang ada di warung sebelah rumah. Ini anak saya datang sana beli ini dan itu. Mungkin itu babnya taukil, tidak ada masalah karena hakikat yang melakukan jual beli adalah si bapaknya yang sudah dewasa tadi. Kemudian orangnya itu tidak safih. Safih itu adalah orang-orang yang dia sehat, akalnya sehat, dia bukan nggak sehat, tapi terkadang nggak bisa mengatur keuangan. Dibeli barang-barang yang nggak penting, tidak bisa safih apa ya bahasanya kita ya. Safih itu dia punya akal, dia nggak segila, tapi kalau beli barang itu asal beli. Kalau kita kasih uang, ketika kita kasih uang 10 juta habis. Gak jelas kemana dia bawa uang. Beri barang-barang yang gak penting. Ini namanya safih. Dan safih itu tidak sah jual belinya walaupun dia sudah dewasa. Walaupun dia sudah akil. Kenapa ini semuanya? Untuk menjaga harta manusia itu sendiri. Ini gak boleh semena-mena dan ini tidak lain untuk menutup pintu-pintu jangan terjadi hilangnya keridhaan dari orang tuanya. Karena orang tua si pemilik harta tadi. Begitu juga barangnya. Barang yang dibeli adalah barang yang halal. Bukan barang yang haram. Barang dibeli ataukah barang yang dijual. Nah, barang yang dibeli harganya itu harus jelas. Barangnya juga harus jelas. Apakah dinampakkan ini barangnya? Atau dia sifatkan dengan sifat-sifat
Yang mana sifat itu jelas seperti apa yang bentuk asli barangnya. Tapi kalau seandainya yang disifati nilainya 10, sementara barangnya cuma nilai 3, itu tidak sah, tidak boleh. Karena apa? Mendolimi pihak lain. Makanya tadi disebutkan di awal hadis apa? In sadaqa wa bayyana burik lahuma fi bai'ihima. Tapi kalau seandainya wa in kadzdzaba, kalau dia berdusta, Allah ya hapuskan darinya keberkahan. Jadi kalaupun misalnya barangnya itu tidak ada wujudnya, maksudnya tidak ada ainnya, ini loh barangnya, tapi dia mensifati dengan sifat-sifat yang sifat itu harus sama persis dari apa yang dia sifati. Tapi kalau seandainya yang disifati tersebut jauh dan berpengaruh dari sisi harga dari barang tersebut, dari sifatnya tidak semestinya, maka itu tidak dibolehkan. Maka dalam Islam itu dilarang seseorang memuji barangnya terlalu berlebih-lebihan yang itu tidak dimiliki oleh barang yang dia jual tersebut. Itu nggak boleh dalam Islam, tercela. Taib, itu termasuk dari be'an najash. Ya begitu juga bukan hanya dengan bentuk lisan tapi juga dengan difoto. Difoto yang Masya Allah ngiler orang lihat makanan yang dia jual. Ngiler orang lihat barang yang dia jual. Ternyata ketika sampai, loh kok kayak gini. Jauh sekali. Kalau beda 1 poin, 2 poin mungkin biasa lah ya. Tapi ini ekspektasinya 10. Karena dilihat gambar. Ternyata yang hadir di depannya cuma 3. Ini kan terlalu jauh. Maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibenarkan. Ya walaupun secara umum jual beli online itu dibolehkan. Kalau seandainya apa yang saya sebutkan tadi dia bukan dari barang-barang riba. Barang-barang riba maksudnya emas dengan emas, uang dengan uang dan semisalnya itu dikeluarkan, nanti ada pembahasan sendiri. Tapi dia beli baju, maka penjualnya harus jelas. Produk yang dia digambarkan itu sama persis dengan apa yang aslinya. Baik, maka tidak ada masalah untuk dia melakukan transaksi yang model seperti ini. Baik, wallahu a'lam. Masya Allah hari ini kami mengundang para sahabat Share Tauhid yang khususnya yang hari ini sedang melakukan transaksi jual beli ya. Yang hari ini kita melihat Masya Allah pemuda di Banda Aceh ramai yang jadi berbisnis tentang perniagaan. Nah ini kita pengen sharing ilmu di sini ya di 0852 14142314 untuk via SMS atau juga WhatsApp, atau untuk interaktif langsung dengan kita hari ini mau bergabung silahkan kami tunggu di 0852 77323266. Nah ini pembahasannya seru sekali tentang meraih pahala dalam bertransaksi jual beli. Nah tadi juga Ustadz menjelaskan bahwasanya pahala itu bukan hanya dari kita dapatkan lewat sholat, lewat puasa. Nah tapi ternyata dalam transaksi jual beli kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pengen bahas lagi dengan Ustadz Haris tentang masalah meraih pahala dalam transaksi jual beli nih Ustadz. Nah, tadi kita udah sedikit tahu tentang masalah jual beli ini sendiri. Nah, yang ingin kita tanyakan bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah Ustadz. Taib. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah merahmati seorang laki-laki ketika dia menjual dia mudahkan. Ketika dia membeli juga mudah. Jadi enggak dipersulit. Taib. Enggak sampai harus lehernya urat leher nampak. Ya sudah dia mudahkan saudaranya. Dan tidak boleh di situ ada kezaliman, tidak boleh di situ ada kecurangan. Karena itu sesuatu yang sangat dilarang di dalam hukum Islam. Saya contohkan. Contoh ini mungkin sudah cukup sering saya sampaikan. Ya, di antara bentuk akad yaitu akad hutang piutang. Ya. Di dalam ekonomi kapitalis dan yang berjalan hari ini di hampir semua lini-lini perdagangan, ketika kita membeli sebuah barang ya dengan sistem kredit misalnya taksit, maka keterlambatan dari barang yang kita beli tersebut 5 hari misalnya, maka kita didenda keterlambatan tersebut. Atau seseorang berhutang yang mana hutang misalnya 10 juta rupiah, kemudian dibungakan uang utang tersebut menjadi 15 juta.
Kemudian keterlambatan itu juga diambil sebagai denda. Jadi perjanjiannya bayar tanggal 1, kemudian dia bayar tanggal 10. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 kena denda. Baik, ini adalah sistem kapitalis, sistem yang telah diperangi oleh Nabi SAW dengan nas Al-Quran, yang mana Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat-lipat. Ya, dia sudah mendapatkan keuntungan haram tadi 10 juta balik 15 juta. Kemudian setelah itu keterlambatannya didenda lagi. Jadi sudah semakin kejepit semakin dijepit. Semakin kecekik semakin dipererat cekikannya dan seterusnya. Ibaratnya dia sudah jatuh dari tangga ditumpom loh ringan di atasnya. Itulah kurang lebih ibaratnya. Jadi itu nggak dikenal dalam sistem Islam. Islam nggak mengenal dagang-dagang seperti ini. Dan orang-orang Islam muqallidun, orang-orang Islam sistem ekonominya taklid dengan sistem kapitalis orang kafir. Jadi kadang-kadang kita anehnya itu tadi, wah saya benci sama orang kafir, saya begini, saya begitu. Tapi subhanallah, ya benci kepada orang kafir terkadang hanya di lisan-lisannya saja. Sementara sistem pendidikannya sistem kafir, ya sistem dagangnya juga sistem kapitalis, yang itu tidak pernah dikenal dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau seandainya ada orang yang mereka tidak mampu untuk membayar hutang dalam keadaan dia sudah terjepit, maka diberikan kelapangan kepadanya sampai dia punya waktu untuk membayar hutang. Tapi kalau seandainya dia ingin menghapus hutangnya, maka kata Allah itu lebih baik. Jadi sudah saya maafkan hutang itu lebih baik kata Allah. Ya karena Islam tidak pernah mengenal yang namanya kezaliman. Atau misalnya dia sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya, ya tidak ada masalah diambil asetnya, kemudian asetnya dijual. Ya, nah berapa hutang yang belum dia bayar kepada si pemberi hutang tadi dia tutup, dan sisanya diberikan kepada siapa? Kepada yang berhutang tadi. Nah sementara dalam sistem kapitalis nggak ada model seperti ini. Jadi kalau seandainya dia sudah nunggak 1 tahun, nunggak 2 tahun, ya kemudian diambil barangnya dijual, ya misal hutangnya sisa 10 juta, barangnya dia jual misalnya 30 juta, masih ada sisa 20 juta, itu tidak akan diberikan kepada si penghutang. Ya, nanti alasannya 20 juta inilah denda keterlambatan Anda dari 1 tahun yang belakangan ini. Naudzubillah. Ya, ini adalah sistem kapitalis yang ditaklid oleh muslimin hari ini di dalam perniagaan dan perdagangannya mereka. Dan ini tidak akan ada keberkahan. Tidak akan ada keberkahan. Ya, dan ini justru akan membuat mereka semakin terpuruk di dalam kehinaan dan demi kehinaan. Kalau Allah tidak hinakan dia di dunia, maka Allah akan hinakan dia di akhirat. Tetapi ketika dia tidak berjalan di atas hukum Allah, dia berjalan di atas jalannya orang-orang kafir, dengan sistem-sistem kapitalis, ini sebenarnya sudah cukup musibah buat dia. Karena dia tidak merasakan bagaimana kenikmatan dari syariat yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Nah, kita tadi udah sempat menampung beberapa pertanyaan yang tadi mungkin sempat saya tulis juga, yang semalam mungkin udah banyak kirimkan pertanyaan juga. Mungkin akan kita bacakan dari 0823 610 23 sekian. Bismillah Ustaz, bagaimana Islam menilai tentang hukum jual beli pupuk tanaman dari kotoran sapi? Baik, di antara rukun jual beli yang kita sebutkan tadi adalah iwadhan. Al-iwadhan itu kembali kepada barang yang dijual dan kembali kepada harganya. Baik, nah di antara syarat barang yang dijual itu harus suci, tidak boleh adalah barang yang najis, dan barang tersebut adalah bermanfaat. Di dalam qaul sebagian madhab para ulama bahwasanya hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, walaupun ada sebagian Syafi'iyah mengatakan semua hewan dimakan dagingnya ataukah tidak dimakan dagingnya itu najis. Namun ada sebagian ulama di dalam madhab mereka mengatakan hewan yang dimakan dagingnya itu tidaklah najis. Nah kalau seandainya dia tidak najis, maka kotorannya juga tidak najis. Ketika dia tidak najis, maka boleh diperjualbelikan. Dan juga ada manfaatnya, tathmid. Manfaatnya adalah sebagai pupuk. Maka tidak ada masalah untuk diperjualbelikan kalau seandainya memang di situ ada maslahat.
Tapi kalau seandainya dia beli kotoran kambing, sapi tadi, untuk apa? Untuk koleksi. Apa koleksi kotoran kambing? Kotoran sapi. Apanya mau koreksi? Apa dikoleksi? Makanya nggak dibolehkan. Barang yang dibeli selain dia adalah barang yang suci dan juga barang itu dimanfaatkan. Ada manfaatnya. Karena bukannya masalah ini kan uang saya, terserah sama saya lah. Saya mau beli tai sapi, kemudian saya buang-buang atau saya taruh, terserah saya. Ya itu betul harta engkau, tapi itu dititip oleh Allah. Dan apa yang Allah titip kepada engkau kan ditanya oleh Allah. La tazalu qadamu 'abdun hatta yus'alan arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya apa? Harta. Dari mana dia dapatkan dan ke mana dia keluarkan harta tersebut. Sehingga itu hal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada satu pertanyaan juga Ustaz yang sudah masuk dari 0812625787 sekian. Bagaimana hukum Islam dalam menilai hukum membeli hewan ternak atau peliharaan? Jika boleh, apa saja persyaratannya Ustaz? Karena selama ini ada transaksi jual beli hewan peliharaan itu tidak dikenakan secara hukum harga tapi melalui mahar. Mohon petunjuknya Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, perlu kita ketahui seperti yang telah kita singgung tadi, hukum asal membeli dan menjual itu adalah halal. Apa saja itu hukum asalnya halal. Kecuali di sana datang dalil akan haramnya untuk kita melakukan jual beli transaksi barang tersebut. Apa misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan anjing. Baik, maka anjing itu tidak boleh dijual belikan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah, mengharamkan babi, mengharamkan bangkai. Itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Allah haramkan kepada kalian daging babi, Allah haramkan darah, Allah haramkan bangkai. Ya, dan Rasulullah mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan harganya. Ya, jadi itu adalah sifatnya sedikit. Tetapi ketika tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keharaman barang tersebut dijual belikan, maka hukum asalnya boleh. Apa misalnya hewan ternak ya dijual ayam, dijual kambing ya nggak ada masalah. Atau dia menjual misalnya dijual kelinci, tidak ada masalah dijual kelinci. Atau misalnya dia menjual kucing. Ya walaupun di dalam permasalahan kucing ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Itu mengkerucut kepada hadis. Datang hadis di mana Rasulullah melarang untuk menjual kucing. Nah, sebagian ulama yang mereka mengatakan hadisnya itu sahih, maka mereka mengatakan menjual kucing itu tidak boleh. Kucing ya, bukan kencing, kucing. Tapi kalau seandainya dia berpendapat hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih dan ini dipegang oleh kebanyakan dari para ulama, maka mereka menghukumi jual beli kucing itu tidak ada masalah, dibolehkan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika kita mengatakan jual beli adalah tabadulu syai' bisyai', menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga. Jadi dia nggak mesti sifatnya uang. Uang itu kan baru ada kan di zaman-zaman sekarang, uang yang berbentuk kertas dan yang semisalnya ya. Di zaman dahulu mereka menjual barang dengan barang. Ya, apakah misalnya dia menamakan mahar, dia menjual apa? Jual burung misalnya dengan apa? Maharnya misalnya apa, dikasih beras 10 karung, ya nggak ada masalah. Itu kembali bagaimana kesepakatan di antara keduanya. Kecuali ada hal yang dikecualikan, asnafur riba, itu ada pembahasannya tersendiri dari golongan-golongan riba yang disebutkan dalam hadis. Seperti itu. Nah. Kita masih tunggu pertanyaan antum semua untuk bisa bertanya-tanya langsung dengan Ustadz hari ini. Kita tunggu di 0852 1414 2314 untuk via SMS dan juga WhatsApp, atau juga bisa langsung interaksi bareng kita di sini di 0852 77323266 untuk via telepon. Kita masih bahas tentang meraih pahala dalam bertransaksi jual beli. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Apakah dalam syariat Islam itu dijelaskan tentang jual beli seperti khususnya kita di daerah Aceh? Nah, ini tradisinya penjual dan pembeli itu sering mengucap uang untuk saya, barang untuk Anda. Nah, ini gimana Ustaz dalam Islam? Tadi kita sebutkan rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Ada ijab dan menikahkan, ada senikahkan dan seterusnya. Nah, dalam jual beli juga ada ijab dan qabul. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang saya baca tadi.
ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan kebatilan kecuali keridhaan di antara kalian. Nah, di sini keridhaan itu tidak akan bisa diketahui kecuali ada ijab dan qabul. Nah, di dalam mazhab selain dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan selama uruf tersebut, kebiasaan di masyarakat, saya memberikan barang, kemudian dia memberikan uang dari apa yang telah dia sepakati dari harga barang yang saya jual, walaupun dia tidak lafadzkan, maka itu sudah mencukupi. Kita masuk ke toko yang sudah harganya sudah jelas di situ, harganya sekian. Kemudian kita ambil barang tersebut, kita datang ke kasir, tanpa kita ucapkan apa-apa. Kita kasih uang, kita ambil barang, kita pergi. Itu uruf dianggap sudah sah. Sudah sah. Nah, maka itu berlaku. Namun di dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun ada sebagian dari mazhab Syafi'iyah pendapatnya seperti yang kita sebutkan tadi. Selama urufnya sudah berjalan, ya tanpa ada lafaz, maka sudah mencukupi. Dia kasih uang, karena dia tidak akan mungkin memberikan uangnya kecuali dia ridha. Si pedagang juga tidak akan mungkin memberikan barangnya kecuali dia ridha. Tetapi qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, qaul yang mu'tamad yang dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mensyaratkan harus ada ijab dan qabul. Saya jual barang saya dengan harga sekian, iya saya terima barangnya sekian dan sekian. Kenapa? Karena mereka mengatakan ayat yang saya baca tadi tentang keridhaan. Ridha itu adalah sifatnya dalam hati. Seseorang tidak tahu isi hati seseorang. Dan isi hati seseorang itu akan bisa diketahui dengan cara apa? Dilafadzkan. Maka disyaratkan dalam mazhab Syafi'iyah, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah itu harus dengan lafadz, tidak boleh tanpa lafadz. Walaupun ada segelintir dari Syafi'iyah mengatakan boleh tanpa lafadz, tapi qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah itu harus dilafadzkan. Jadi itu adalah hal yang berselisih paranya ulama, tetapi yang berjalan di tempat kita di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum yang menganut mazhab Syafi'iyah, di dalam permasalahan ini justru tidak berjalan di atas qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi justru dia pendapat yang berjalan atau muamalah yang berjalan adalah pendapat yang tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, bahkan itu adalah qaul kebanyakan dari ulama yang lainnya. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir orang yang ketika dia mengatakan kami ini Syafi'i, kami Syafi'i, ya terkadang juga kadang-kadang juga nyebrang ke mazhab yang lain gitu dalam beberapa permasalahan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kita ngomongin soal pahala nih Ustaz kan. Berbicara soal meraih pahala. Seharusnya kita harus mengetahui kemungkarannya. Nah, seperti mungkin ada makna dari ayat yang kita kutip dari surat Al-Mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Ini Ustaz, bagaimana penjelasan tentang ayat tersebut? Para ulama ketika mereka mengatakan wailul lil mutaffifin, wail itu adalah kalimat kecelakaan, yang mana wail itu adalah sebuah lembah yang ada dalam neraka. Itu orang-orang yang mereka tidak bersikap adil di dalam dagangannya, tidak bersikap insaf di dalam muamalahnya, maka dia diancam dengan neraka tadi. Baik. Nah, ayat yang tadi disebutkan begitu jelas dan begitu gamblang dalam sisi kata, ketika dia ingin membeli, ya dia akan pantau. Gak boleh sedikit pun berkurang barang dia. Tapi ketika dia yang jual, di situ dia memudah-mudahkan, mengurangi timbangan. Ya, dan ini banyak orang atau ada sebagian orang yang memang kondisinya mereka demikian. Bukan hanya dari sisi timbangan. Ada orang kadang dia suka kalau duduk itu suka membuli orang lain. Suka dia bully orang lain. Tapi ketika dia yang kena bully, masalah besar dia tersinggung, dia emosi, dia marah. Ini adalah orang yang tidak punya keadilan. Dari sisi lain dia berbuat zalim, dia menuntut orang lain untuk menjalankan haknya. Tapi dari sisi lain ketika dia yang terkena, dia tidak bisa bersikap insaf. Ya, atau hal-hal yang lainnya.
Ya pokoknya kalau untuk urusan dia nggak pernah mau rugi dia. Tapi kalau dia yang berbuat untuk orang lain, dia selalu merugikan orang lain, selalu menzalimi orang lain. Ya, ketika ada orang yang menggibahi dia, ya mungkin dia akan bangkit dunia dan seisinya dalam arti kata marah dan semisalnya. Tapi ketika dia membicarakan orang, menggibahi orang, dia biasa. Itulah, walaupun sifatnya tidak sama persis seperti apa yang Allah sebutkan, wailul lil mutaffifin, tetapi begitulah kondisi. Allah menyebutkan satu contoh manusia. Ya, dan juga masuk di dalam ayat ini, wallahu alam bisawab, orang-orang yang terkadang dia selalu menuntut haknya kepada orang lain, tetapi dia tidak mau menunaikan kewajibannya, bahkan dia curang dengan kewajiban kepada orang lain. Dan wallahu alam bisawab, dalam ayat yang lain juga Allah misalnya mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ketika hubungan suami istri, maka apa yang kita tuntut dari istri kita, itulah yang harus kita berikan kewajiban yang semisal dengannya. Jadi jangan kita menuntut istri kita harus begini, tetapi kewajiban itu tidak kita berikan kepadanya. Ya walaupun mungkin tidaklah diancam dengan neraka, tapi ini sesuatu yang sifatnya adalah tidak keadilan dalam arti kata, ya dia pengen istrinya itu harus cantik, misalnya harus begini. Kamu harus dong kayak seperti perempuan sana, harus seperti artis di sana. Nah kalau Anda pingin istri Anda tampangnya seperti artis itu kan biaya perawatan wajahnya berapa 1 minggu? Berapa di 1 minggu? Tahap aja saya nggak ngerti ya istilah-istilah facial lah namanya atau apa namanya. Tapi dia menuntut istrinya seperti itu. Peng bedak mau bedak belum? Gimana istri yang mau cantik? Ini kan namanya nggak keadilan. Apa yang Anda tuntut kepada istri Anda, yaitu yang Anda harus berikan kewajiban. Ya, jangan Anda menuntut tapi Anda tidak memberikan sesuatu agar dia sampai kepada apa yang Anda inginkan. Baik, jadi Islam itu selalu mengajarkan keadilan di dalam jual beli, atau dalam rumah tangga atau yang semisalnya. Jadi mungkin juga sudah beberapa pesan yang masuk Ustaz lewat WhatsApp, kita coba bacakan. Assalamualaikum dari Taufik di Longcut. Selama ini saya membeli barang sepakat pembayarannya 2 sampai dengan 3 minggu ke depan dengan si penjual. Sejak pandemi pembayaran saya ke penjual molor sampai 1 bulan lebih. Pada saat saya lakukan pembayaran atau transfer uang, saya minta maaf telah terlambat membayar dan si penjual memakluminya. Apakah saya perlu melafalkan perubahan jadwal pembayaran dari 3 minggu menjadi 1 bulan lebih? Jazakallahu khairan. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sedikit faedah di sini. Di dalam transaksi jual beli ada yang namanya B.al mutlaq. B.al mutlaq adalah kita memberikan uang dan kemudian kita menerima barang di waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada seseorang dia memberikan uang di depan, adapun barangnya diambil di belakangan. Misalnya BPO ya, pre-order, atau dia dikenal dalam jual beli B.as salam. Kita misalnya beli semen 200 sa, kita berikan uang sekarang, dia waktu akad. Kemudian kita katakan 1 bulan lagi semen saya ambil. Itu namanya B salam. Itu hal yang dibolehkan. Atau sebaliknya. Dia mengambil barangnya, uangnya nanti dia cicil. Itu namanya B taksid. Ada jual beli barang dan uangnya nanti. Ini saya beli baju ya 1 tahun yang akan datang dan juga uangnya 1 tahun akan datang. Maka ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kecuali apa-apa yang dikecualikan di sana. Tapi secara hukum asal ini tidak boleh. Nah sekarang secara hukum asal tadi kita sudah mengatakan saya membayar 2 minggu. Kemudian dia terlambat. Terlambatnya karena memang dia tidak punya kemampuan. Maka dia harus jujur. Mohon maaf, saya qadarullah masyafa'al, janjinya harus bayar uang dalam 2 minggu ini. Saya sepertinya akan meleset. Berikan saya waktu. Saya tidak tahu kapan ini. Soalnya suasananya gelap dalam arti kata ekonominya. Dia harus jujur. Maka tadi apa kata Rasulullah? Idza sadaqa wa bayyana. Jadi kejujuran pembeli juga seperti itu. Ya, minggu depan saya bayar ya. Telepon lagi. Gimana akhi? Gini. Aduh akhi, ini kebetulan tadi ada tetangga yang hamil, istrinya harus begini. Akhirnya uang saya kasih dulu ke dia. Padahal itu cuma dibuat-buat. Ya minggu depan ditelepon lagi. Nggak diangkat HP-nya. Ditelepon lagi minggu depan, di reject. Yang seminggu yang lalu nggak di reject, dibiarkan. Minggu ini di reject. Ya minggu selanjutnya ditagih lagi. Marah-marah.
Napa yang bacut napi? Lo telepon puhom. Gitu kan. Jadi ini kan aneh nih orang. Udah dia yang utang sama orang, dia yang marah-marah. Ini otaknya nggak ada kalau menurut saya ini. Orang seperti ini nggak punya otak. Iya, maka orang-orang seperti ini, makanya kata sebagian ulama, bermuamalah kamu dengan seseorang, bagaimana cara kamu tahu dia baik atau tidak? Ya kamu kasihkan dia uang. Disitulah akan ketahuan orangnya. Dalam masalah uang, disitulah dia akan ketahuan. Tapi Rasulullah telah mengingatkan dalam hadisnya, matal ghani zulmun. Orang yang dia sudah punya uang untuk membayar hutang, tetapi dia tidak membayar, itu namanya kezaliman. Zalim nggak boleh. Kecuali ketika dia tidak punya kemampuan dengan kondisi yang kita sebutkan tadi, maka si penjual, pemberi hutang tadi dia harus memberikan kerelaan kepada saudaranya. Fanadhiratun illa maisarah. Dia berikan kepada saudaranya kelapangan dari waktu. Maka apakah dia mendapatkan pahala? Naam, dia akan mendapatkan pahala. Semakin lama saudaranya membayar hutang, maka pahalanya akan didapatkan setiap hari. Setiap hari pahala akan mengalir kepada orang yang kamu memberikan hutang tadi. Karena dia telah memudahkan saudaranya. Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang memudahkan saudaranya urusan di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhiratnya. Begitulah prinsip dalam Islam. Orang yang punya hutang, ketika dia berhutang, berniat kuat untuk membayar hutang, Allah akan mudahkan dia untuk bayar hutang. Ketika dia sudah bayar hutang, ketika sudah dia punya uang, maka segera dia bayar hutang tersebut. Ya kalau tidak, dia akan menjadi orang yang zalim, tidak ada keberkahan. Ada terkadang sebagian orang, na'udzubillah, dia berdagang dengan dagangan orang yang mana dagangnya sudah habis. Yang perjanjiannya dia akan menyerahkan kapan uangnya tersebut habis. Baik. Dan kemudian misalnya dia memang sengaja. Beda halnya kalau mungkin dia ada sesuatu yang memang terpaksa dan lain sebagainya. Dengan sengaja dia putar uang orang lain. Padahal janjinya apa? Dia menyetor semua daripada barang tersebut ketika sudah lunas. Ketika sudah laku pembelian. Tapi uangnya diputar ke sana, diputar ke sini. Ini menunjukkan dia menjual atau kalau dia membeli barang, berarti dia membeli sesuatu apa yang dia tidak punya. Ya, jadi ada hukum-hukum ini harus diketahui supaya kita berkah dalam perdagangan kita. Sedikit tetapi sesuai dengan syariat itu jauh lebih baik daripada banyak kemudian tidak ada keberkahan di dalam dagang kita. Nah, ketika si penghutang tadi dia sudah menyampaikan, saya mohon maaf, saya tidak punya kemampuan untuk membayar hutang saya, boleh diberikan waktu sekian minggu. Maka ketika saudaranya itu harus memberikan memberikan kelapangan. Kecuali kalau seandainya sudah ada persyaratan dari awal. Apa persyaratannya? Kalau barangnya ini kamu bayar dalam satu bulan, harganya 1 juta. Tapi kalau kamu bayarnya dalam waktu 5 bulan, maka harganya 1.300.000. Sudah disyaratkan dari awal, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya di tengah perjalanan dia didenda keterlambatannya tersebut, maka itulah riba dari ribanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kita masih terus mengajak partisipasi antum untuk bisa bergabung di 085214142314 untuk via SMS dan juga WhatsApp. Di 085277323266 untuk live interaktif barengan kita di sini dan juga Ustadz Haris Abu Naufal Hafidhullah Ta'ala. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan di Takengon. Ustadz, apa hukumnya melebihi timbangan ke pembeli A dan pembeli B tidak dilebihkan? Contoh, pembeli A membeli 1 kilo, tetapi penjual memberikan lebih 200 gram. Dan pembeli B membeli dengan muatan yang sama, tapi tidak dilebihkan. Apakah itu termasuk dalam larangan yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, di sini tidak ada sisi kecurangan. Kenapa? Karena dia melebihkan. Yeah. Ketika dia melebihkan dengan transaksi yang ditanyakan tadi, maka itu sesuatu yang tidak akan merugikan dari pihak si pembeli. Tetapi itu tergantung bagaimana si penjual dalam memberikan kelebihan dari barang yang dia timbang. Itu satu hal. Hal yang kedua, yang sepengetahuan yang saya ketahui, tidak ada di sana dalil untuk bersikap adil ketika pembeli 1 dengan pembeli 2. Kecuali apa yang di sana datang dalil kita harus adil, maka harus adil. Apa misalnya istri pertama dengan istri kedua, istri kedua dengan istri ketiga, istri ketiga dengan istri keempat.
Di situ disyaratkan harus adil. Jadi nggak bisa misalnya istri pertama dibelikan baju, istri kedua nggak dibeliin baju, nggak boleh. Iya, di situ harus disyaratkan adil. Atau kepada anak-anak, di situ disyaratkan harus adil. Ketika diberikan kepada anak laki-laki, anak yang pertama juga harus diberikan kepada anak yang kedua. Kecuali kalau anak yang kedua dia rela dan ridho untuk dia tidak diberikan, hanya diberikan kepada abangnya. Tapi secara hukum asal tidak boleh seseorang untuk tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Nah, adil di sini apakah dia harus sama? Misalnya si laki-laki diberikan toko dengan harga 1 miliar, apakah anak perempuan juga diberikan toko dengan harga 1 miliar? Atau dia kembali kepada hukum warisan? Para ulama, sebagian ulama mengatakan dia dikiaskan kepada hukum warisan. Hukum warisan adzakar mithal hadil unthayan. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada si perempuan. Jadi kalau misalnya di masa hidup, bukan wasiat ya, di masa hidup si ayah memberikan hadiah untuk anak laki-laki, yang pertama misalnya dengan toko harga 1 miliar, maka si perempuan sikap adilnya orang tua dia berikan toko yang harganya 500 juta. Itu setengahnya harga laki-laki dikiaskan kepada warisan. Tapi adapun yang sifatnya kepada pedagang, tidak ada yang saya ketahui pedagang itu harus memberikan sama rata kepada semua pembelinya. Itu tidak saya ketahui ada dalilnya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang datang dalilnya apa yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Ustaz, ya. Nah, ini juga ada pesan yang masuk dari Ibu Khalidah di Biren. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar radio kita ke Biren? Ke Biren terdengar. Oh, streaming. Via streaming, Ustaz. Oh, streaming maka Amerika juga sampai. Bismillah, Ustaz, apakah halal membuat promosi berhadiah hanya untuk 5 orang? Sehingga banyak orang yang beramai-ramai ingin membeli, padahal hadiahnya hanya untuk 5 orang. Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, memberikan hadiah secara hukum asal itu adalah halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Juga disebutkan dalam sebagian hadis tahabbu, berikanlah hadiah engkau akan saling mencintai. Baik, maka tidak ada masalah orang mendapatkan hadiah. Misalnya siapa yang belanja dengan dia akan mendapatkan voucher. Voucher ya, dapat voucher. Yang mana voucher itu hanya diberikan kepada 5 orang. Tidak ada masalah. Maka di sini dalam kaidah fikih, idza tazahum, ketika terjadi tazahum bertabrakan atau saling berdesak-desakan, maka di situ boleh dibuat qur'ah, diundi. Jadi undiannya hanya 5 orang. Yang belanja tempat dia misalnya ada 1.000 orang, semua punya voucher. Nah, voucher itu diundi. Siapa yang dapat, dia dapat hadiah. Tidak ada masalah, ini hal yang halal. Kecuali kalau seandainya dia menjual voucher tersebut dengan uang. Kami menjual satu voucher, dijual ya, bukan dari bonus barang yang dia beli. Dia jual satu voucher 1.000 rupiah. Juara 1 dia akan mendapatkan hadiah umroh atau mobil. Juara 2 motor, biaya umroh. Biaya ketiga hadiah ketiga dapat motor. Dari voucher tadi dijual, voucher jual 1.000, ada orang beli vouchernya misalnya ratusan juta voucher dibeli sama orang. Baik, makanya ini nggak boleh, haram. Ini namanya judi. Jadi hadiah yang didapatkan hasil dari voucher yang dia beli. Tapi kalau dia membeli barang, kemudian diberikan voucher. Dia beli barang, semakin mahal dia beli barang, semakin banyak voucher yang dia dapat, kemudian diundi nanti siapa yang menang, maka tidak ada masalah. Ya, atau misalnya kita membeli ada lewat aplikasi ya, beli tiket, booking hotel dan yang semisalnya, misal Traveloka atau yang semisalnya, ketika kita beli barang sekian dapat poin sekian. Maka tidak ada masalah untuk kita ambil. Karena sifatnya itu adalah hadiah dari jual beli. Tapi kalau seandainya kita melakukan transaksi melalui bank, ya, yang mana bank memberikan voucher dari dari transaksi kita, maka itu tidak boleh kita ambil. Karena itu kembali kepada manfaat. Kita pinjamkan uang ke bank. Kita kan pinjamkan uang ke bank sebenarnya. Kemudian bank memberikan manfaat dari hasil pinjaman kita kepadanya. Itu riba namanya, nggak boleh. Seperti itu. Wallahualam. Sekalipun dalam bentuk hadiah juga, Ustaz. Ya nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita nggak nabung di bank A, tiba-tiba dia kasih hadiah buat kita, silakan kita ambil. Tapi kalau kita menabung di situ, dia memberikan hadiah adalah muqabil, dikarenakan kita menabung tempat dia dikasih kipas angin, dikasih motor misalnya hadiah, maka tidak boleh kita ambil, itu riba. Itu hal yang dilarang dalam Islam. Nah, bagaimana Ustaz dengan hukum yang misalnya ini juga ada yang bertanya, Ustaz, hukum mengkredit barang tapi saat angsuran kredit lancar dalam bayar-membayar si pengkredit memberikan cashback atau uang kembali, ini secara hukum gimana, Ustaz?
Misalnya pertama jual beli kredit itu adalah jual beli yang halal pendapat jumhur ulama. Misalnya kalau kita beli barang harga mobil kontan 400 juta. Kalau kredit misalnya dibayar sekian tahun 450 juta yang harus dia cicil. Sampai di sini jual beli kredit halal pendapat jumhur ulama. Baik. Namun dia akan menjadi haram ada sifat denda. Ketika tanggal 1 dia tidak bisa membayar sampai tanggal 5, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu didenda. Itulah riba jahiliyah, itu haram, hukumnya tidak boleh. Nah kalau seandainya ada orang beralasan, saya setiap tanggal 1 gaji, maka gaji saya otomatis akan mengalir kepada showroom tempat saya membeli mobil. Baik. Nah sekarang kita tanya, apakah Anda telah sepakat dengan tanda tangan tadi? Ada tanda tangan tidak? Kalau seandainya Anda tanda tangan, berarti Anda sudah setuju. Anda sudah setuju. Ketika Anda sudah setuju, maka Anda telah melakukan transaksi ribawi. Baik, walaupun Anda tidak pernah terlambat. Maka Anda sudah tanda tangan, maka itu sudah transaksi ribawi. Baik, ini yang pertama. Nah, kemudian cashback. Misalnya kita beli barang, dikasih, misalnya ini beli barang harga 500 juta. Secara kredit, di cashback, dikasih kembali kepada kita 50 juta kan. Dengan sistem kita beli tadi kan, maka nggak ada masalah. Tapi kita yang memberikan siapa? Si pemilik mobil tadi kan. Saya beli mobil, berapa mobilnya? Ini kan cashback kan tidak hanya diberikan kredit saja. Kita membeli barang di akhir tahun, yang mana dia mendapatkan cashback. Apakah dia beli kontan, apakah dia beli kredit, itu akan dapat cashback 50 juta. Misalnya dari harga mobil di akhir tahun, tidak ada masalah. Cuman masalahnya di semua leasing, hampir semua leasing, yang menjual mobil ataukah menjual rumah ataukah KPR rumah atau motor, maka di situ ada denda keterlambatan. Maka denda keterlambatan itulah ribanya Abu Lahab, ribanya Abu Jahal, seperti nas yang telah saya bacakan ayatnya tadi. Dan ketika Anda sudah tanda tangan berarti Anda sudah sepakat. Terakhir Ustadz, ini kita balik lagi sama tema kita pada hari ini masih tentang pembahasan meraih pahala dalam bertransaksi jual beli. Semua hamba Allah pasti mengharapkan pahala Ustadz, apalagi dalam bertransaksi. Ada nggak Ustadz kisah atau para sahabat atau ulama salaf yang sukses dalam bertransaksi jual beli dan dalam perkara akhirat? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melakukan jual beli, pasti di situ seseorang akan mencari yang namanya keuntungan. Dan itu sesuatu yang halal, sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam. Dan kalau kita melihat dari 10 khulafa ar-rasyidin, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, 4 diantaranya khulafa ar-rasyidin, ditambah 6 orang sahabat yang lainnya, 6 orang diantara mereka adalah tujar, pedagang besar. Ya bukan pedagang hanya omsetnya miliaran, ratusan miliar. Mereka pernah menginfakkan harta mereka miliaran rupiah, puluhan miliar diinfakkan. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sehingga tidak ada sesuatu yang beliau bawa ke kota Madinah pada waktu itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudarakan beliau dengan Rabi bin Sa'ad. Rabi bin Sa'ad adalah sahabat yang dari Ansar dari Madinah. Kemudian beliau menawarkan seorang istri dan menawarkan satu petak tanah. Karena dia tidak punya apa-apa. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, jazakallah khairan wa barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Tapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Jadi ketika beliau ditunjukkan pasar, beliau mulai berniaga. Ketika beliau mulai berniaga, pada waktu itu beliau gunakan pertama kali untuk menikah. Jadi waktu itu Abdurrahman bin Auf sudah pernah bilang sudah beda dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Mahyam ya Abdurrahman, engkau beda hari ini ya Abdurrahman. Kenapa? Ya Rasulullah tazawwajtu. Ya Rasulullah saya sudah menikah. Jadi suasananya itu sangat bahagia. Jadi seakan-akan terlepas dari sebuah ikatan yang telah mengikat beliau dalam waktu yang lama. Saya sudah menikah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau memberikan mahar kepada istrimu? Ya Rasulullah, saya berikan dia anting-anting dari emas. Kemudian Rasulullah mengatakan, uli walau bisyah, buatlah walimahan walaupun hanya seekor kambing. Itu kata Rasulullah. Setelah menikah, Allah semakin membukakan pintu rezeki kepada Abdurrahman bin Auf.
Waktu itu beliau mendapatkan 4.000 dinar. 2.000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah SAW untuk di jalan Allah, dan 2.000 dinarnya beliau beri untuk beliau dan keluarganya. Kemudian Rasulullah mengatakan, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang ada di tanganmu, dan semoga Allah memberkahi apa yang telah engkau infakkan. Disebutkan setelah didoakan keberkahan oleh Nabi SAW, kinayahnya ibaratnya beliau membalikan batu, di situ beliau mendapatkan emas. Maksudnya sangat mudah sekali beliau mendapatkan harta dari perniagaan dan perdagangan yang beliau lakukan. Ya, sampai-sampai beliau pernah memberikan uang kurang lebih ya kepada satu orang yang ikut perang Uhud atau perang Badar, 2 miliar rupiah per orang. Dan waktu itu ada sekitar 200 orang yang ikut perang Badar. Diberikan per kepala 2 miliar rupiah. Bisa berapa dikalikan? Luar biasa. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Dan hartanya beliau tidak habis-habis. Suatu hari ketika dalam sebuah peperangan, Nabi beliau menginfakkan hartanya. Yang mana Umar bin Khattab menyangka bahwasanya beliau ini telah berbuat dosa. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak boleh seseorang memberikan infak hartanya lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau prediksinya Umar bin Khattab hartanya mungkin 100 miliar. Itu semuanya sudah diberikan ke 100 miliarnya. Ya, kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah Abdurrahman bin Auf telah berbuat dosa. Karena dia seakan-akan dia telah menginfakkan hartanya, sudah nggak ada lagi untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, apa yang kau sisakan untuk istri dan keluargamu? Beliau berkata, aku telah menyimpan untuk istri dan keluargaku lebih banyak dan lebih bagus dari apa yang kuinfakkan hari ini. Luar biasa, hartanya itu sangat banyak sekali. Dan bersama dengan itu, beliau 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Apa faedah bisa kita petik? Menikah adalah sebab rezeki. Menikah adalah sebab rezeki. Yang kedua, bersedekah. Juga itu merupakan sebab rezeki. Dan tentunya seseorang bersedekah ya jangan modal semangat sedekah semua uangnya, istri sama anak-anaknya nggak diberikan apa-apa, ini keliru. Ya, sedekah yang paling baik lah untuk istri dan anak-anaknya. Demikian kata Nabi SAW, dan apa yang dia punya dari hartanya dia juga keluarkan di jalan Allah. Ya, ini merupakan sebab keberkahan rezeki. Dan tetapi bukan ini yang kita cari. Dalam arti kata, udah saya infak dulu lah nanti saya bisa kaya kayak Abdurrahman bin Auf. Ya kok gak kaya ya? Ya bukan itu maksudnya. Jadi bisa saja Allah memberikan kekayaan hati. Bisa saja memang Allah memberikan harta yang lebih. Tetapi bukan itu yang ditujukan. Tapi kita tujukan kita menyerahkan sesuatu di jalan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Allah yang lebih tahu kapan Allah memberikan balasannya. Allah alam. Mungkin gak kerasa Ustaz sudah di penghujung gelaran kita pada hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya, dan kami minta kepada Ustaz mungkin ada nasihat-nasihat yang ingin disampaikan sebelum kita closing. Sekaligus kita dari keluarga besar Radio Syiar Tauhid Aceh juga ikut turut berduka cita atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada nasihat sedikit dari Ustaz, kami persilakan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sudah banyak orang yang menyampaikan bela sungkawa, dan kita bisa merasakan bagaimana kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Walaupun mungkin kita tidak ada yang mengenal saudara-saudara kita yang menjadi korban di jatuhnya pesawat tersebut, tetapi rasa sedih itu bisa kita rasakan. Namun ada sebuah hal penting yang perlu untuk kita ketahui. Kesedihan orang tua, kesedihan suami, kesedihan istri, kesedihan seorang anak ketika orang tuanya menjadi korban, itu tidak lain adalah sebagai bentuk cinta yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada hati hamba-hambanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmatnya, yang mana dengan satu rahmat tersebut seseorang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Seseorang akan merasakan kehilangan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kasih sayang yang Allah tanamkan kepada makhluknya satu itu, sehingga dia tidak menerkam anaknya.
Ya, si induk ular kobra tidak menerkam anaknya. Itu satu. Rahmat, kasih sayang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan sisanya puluhan, kalau saya tidak salah disebutkan 69 sisa daripada rahmatnya Allah. Allah akan bagi-bagi di dalam surga. Subhanallah, satu saja. Ketika kita kehilangan saudara yang kita cintai, kita merasa sedih, kita merasa kehilangan. Tidak lain, saya ulangi kembali, itu rasa cinta. Ya, dan tersisa 69 rahmat Allah Rabbul Alamin itu akan diberikan oleh Allah kepada penghuni surga. Kalau seandainya di dalam surga tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada makanan-makanan yang lezat, tidak ada pohon yang buahnya itu di bawah tinggal kita petik. Tetapi dalam surga ada rasa sayang, kecintaan. Seorang ayah, seorang ibu, keluarga tinggal di sebuah rumah yang sederhana itu sudah cukup bahagia. Seseorang tinggal di dalam surga dengan satu kasih sayang itu saja. Apalagi dengan sisa sekian kasih sayang akan Allah berikan. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang memang kita bertemu dan kita akan berpisah. Seseorang akan lahir dari satu saluran dari ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Akan tetapi meninggalnya seseorang itu dengan cara yang beraneka ragam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana seseorang itu akan dicabut nyawanya. Namun yang paling terpenting bagi kita, bagaimana bahagianya kita berkumpul dengan keluarga. Bagaimana bahagianya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan sedihnya kita ketika berpisah. Maka supaya kita bisa berkumpul bersama keluarga kita seluruhnya dengan perkumpulan yang abadi yang tidak akan pernah terpisah selama-lamanya. Tidak akan terpisah dengan waktu, tidak akan terpisah dengan kematian. Itu hanya dirasakan oleh penghuni surga. Maka semaksimalah mungkin kita berusaha berbuat kebajikan agar Allah mengumpulkan kita kembali bersama keluarga kita, karena siapapun yang kita cintai hari ini kita akan berpisah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semua. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian ilmunya. Dan sudah 1 jam kita menemani antum di live podcast 96,1 FM. Jazakumullah khairan bagi yang sudah mendengarkan kita di 96,1 FM, di 106,1 FM dan 91,4 FM. Semoga kita semua dapat mengambil faedah ilmu dari apa yang telah disampaikan Ustaz tadi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ana beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur. Kita akhiri kajian kita hari ini sembari membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.